Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlu al-ma'rifati bil hadits, telah sepakat para ulama yang memiliki pengetahuan dalam ilmu hadis ala anna hatain riwayataini, bahwasanya dua riwayat inilah yang menyebutkan nama-nama Allah tabaraka taala secara khusus. Ay riwayat at-Tirmidzi min tariq al-Walid, riwayat diriwayatkan Imam Tirmidzi dari jalan al-Walid, wa riwayat Ibnu Majah min tariqi Abdul Malik, riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdul Malik, laisata min kalamin Nabi, bukanlah nama-nama tersebut dari perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-asmaul husna yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan dari perkataan Nabi. Wa innama kullun minhuma min kalami ba'dis salaf, tetapi setiap riwayat tersebut, baik yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi maupun dalam riwayat Ibnu Majah, hanyalah merupakan perkataan dari sebagian ulama-ulama salaf. Fal walidu dzakaraha an ba'di syuyukhihi syamiyyin, maka al-Walid yang terdapat pada riwayat Tirmidzi menyebutkan nama-nama Allah tersebut, al-asmaul husna, dari sebagian guru-gurunya yang berada di negeri Syam. Kama jaa mufassiran fi ba'di turuqi hadithi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian jalur-jalur hadis tersebut. Walihada ikhtalafat a'yanuha anhu, karena itulah nama-nama yang disebutkan oleh al-Walid tersebut pun dipersisihkan, tak sama. Yang dia riwayatkan tersebut berbeda-beda orang-orang yang mengambil dari bawahnya. Faruya anhu fi ihda riwayat min al-asma' badala ma yadhkur fi riwayat al-ukhra, dalam sebagian versi orang-orang yang mengambil daripadanya disebutkan nama-nama yang berbeda dengan riwayat yang lain. Inilah yang disebut dalam istilah ilmu hadis muttarib kontroversi. Dari dia orang mengambil, tapi dari sebagian jalur tak sama antara apa yang diriwayatkan pada jalur ini dengan jalur yang lain, padahal dia sumbernya. Ini namanya adalah muttarib. Wahada mimma yubayyinu laka annaha minal mausulil mudraj. Ini menunjukkan kepadamu bahwasanya riwayat tentang Asmaul Husna ini adalah bagian perkara yang disambung-sambungkan kepada Nabi, padahal dia itu mudraj. Mudraj adalah perkataan yang bukan perkataan Nabi, tapi disandarkan seolah-olah itu bagian daripada perkataan Nabi. Namanya mudraj. Al-mudraj fil hadis 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd at-turuqi wa laysat min kalamihi, adalah merupakan boleh saja penjelasan sebagian perawi di antara nama-nama Allah inilah dia, dan dikira oleh orang-orang yang mengambil daripadanya itu bagian daripada sabda Nabi, padahal bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laysat min kalamihi, bukan dari sabda Nabi. Walihada jama'aha qaumun akharun ala ghairi hadzal jam'i, karena itulah orang-orang lain pun berupaya mengumpulkan nama-nama Allah tersebut, ternyata tak sama dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Walid. Wastakhrajuha minal Qur'an, karena itulah sebagian daripada ulama berupaya mengeluarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengambilnya dari Al-Qur'an. Minhum Sufyan bin Uyainah wal Imam Ahmad wa ghairuhum. Di antara yang berupaya mengumpulkan nama-nama Allah terdapat dalam Quran, Sufyan bin Uyainah Al-Makki dan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Al-mas'alah tsaniyah, kemarin telah kita bincangkan ada dua masalah yang kita bahas. Pertama, lemahnya riwayat yang menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, apa makna perkataan Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Apa makna menghitung di sini? Berkata Syekh Abdul Razzaq, al-mas'alatu tsaniyah, adapun masalah kedua, bayanu makna al-ihsa', penjelasan tentang makna perkataan Nabi, man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, al-warid fil hadis, yang terdapat dalam hadis tersebut, al-murattab ala tahqiqihi dukhul al-jannah,
yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, barang siapa yang dapat melasisikan ya nama-nama tersebut dijanjikan masuk surga. Apa maknanya? Wala raiba anna hadza fadlun 'azimun. Tentunya hal ini adalah keutamaan besar. Ya, karena ujungnya adalah surga. Yuharriku fi nafsil jiddah. Tentunya hal ini akan membuat orang bergerak, menggerakkan diri-diri manusia, ya, untuk bersungguh-sungguh berupaya untuk menghitungnya. Fi naili hadzal matlabil 'azim, untuk mendapatkan ya tujuan yang begitu agung ini, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan man ahsaha dakhal jannah, yang menghitungnya masuk surga, tentunya menggerakkan hati kita untuk berupaya ya mewujudkan masuk surga tersebut. Maka setiap orang berupaya pula untuk mengamalkannya, walaupun sebagian mengamalkannya dengan cara-cara yang keliru, ya, dengan membuat bagian dari seolah-olah di bagian daripada rangkaian zikir, ya, dibaca pagi, dibaca sore hari, kemudian dilakukan, kemudian ditambah lagi musik, macam-macam. Sebagian orang menganggap nama-nama ini punya kekhasiatan. Nama ini jika kau mau kaya, amalkan zikir ini, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghani. Baca 50.000 kali. Yang mau kuat baca ya Qawiyu, ya Qawi, supaya kebal, tak mempan ditembak, tak mempan senjata. Baca ya Qawiyu, ya Qawi. Ini semua penyimpangan. Bukan ini makna mengamalkan ahsaha. Ya. Sebagian dijadikan hiasan. Buat al-asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dibuat cantik-cantik menghiasi dinding-dinding rumah. Bukan itu makna ahsaha dakhal jannah. Ya. Sebagian orang menjadikan jimat digantungkan di mana? Digantungkan di mobilnya, digantungkan di rumahnya. Ya, bukan itu makna ahsaha. Kata beliau, ini akan menggerakkan jiwa untuk berupaya mewujudkan janji daripada hadis tersebut, yaitu masuk surga. Wa sa'yi fi takmilih, dia akan berusaha menyempurnakannya. Wal hirsi syadidi ala tahqiqih, maka dia akan berusaha maksimal mewujudkan hadis ini agar dia masuk surga. Walaqad dhanna ba'dun nasi khata'an, sebagian orang salah sangka, ya, keliru, annal murada bi ihsa'i asma'illahil muraghabi fi, bahwasanya makna menghitung nama-nama Allah, ya, yang dianjurkan kita padanya, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, huwa addu alfadhi 99 isman min asma'illah, hanyalah sekedar menghitung-hitung saja 99 nama tersebut. Hanyalah sekedar menghitung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dia duduk tafakur di masjid, mulailah dia baca yang ada di lembaran-lembaran, ya, di cover-cover Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam. Sebagian orang menganggap, oh 88 dikit lagi, terus dah 99, sehingga mereka menganggap itu bagian daripada rangkaian zikir. Wastidhar, ya, wastidharuha fil qalbi, atau menghafalkannya dalam hati. Wat talaffuz biha, atau melafazkannya fi awqatin muayyanatin makhsusah, pada waktu-waktu tertentu yang dia khususkan. Wa rubbama ja'alaha ba'dhan fi jumlati dzikrihi lillah, bahkan sebagian orang menjadikan ini bagian daripada rangkaian zikirnya kepada Allah, fi sabahihi wa masaihi, yang mereka zikirkan pada waktu pagi dan waktu petang, ya, dibuat bahkan, ya, zikir ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Ba'da asar, anak-anak santri sebagian pesantren mereka membaca ini semua sampai selesai dengan lantunan lagu tertentu. Nanti ba'da subuh pun demikian, ya. Duna fiqhin min haula, tanpa pemahaman yang benar dari mereka, bima'ani hadhil asma'il jalila, apa makna yang terkandung dalam nama-nama yang begitu agung ini, al-'azimah, yang begitu besar. Atau tadabburin limadlulatiha, tak pernah mereka berusaha untuk memahami apa yang ditunjukkan atas nama tersebut. Contohnya nama As-Sami, apa ditunjukkannya? Nama As-Sami menunjukkan bahwasanya Allah itu mendengar apapun perkataan kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya melahirkan sikap berhati-hati di dalam berbicara, sehingga tak sembarang orang bicara. Mau ghibah dia pikir 1000 kali, mau memfitnah, mau berdusta. Kenapa? Allah mendengar perkataanku. Jadi harus paham apa ditunjukkan, harus paham apa konsekuensi nama tersebut. Nama Allah Ar-Razzaq, apa ditunjukkannya?
menunjukkan Allah memberikan rezeki, bukan atasan kita, bukan manajer kita. Bukan itu yang memberikan kepada rezeki. Istri bukan suaminya yang berinya rezeki, anak bukan bapaknya yang memberikan rezeki, tapi Allah Jalla wa Ala. Apa konsekuensinya? Kita hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadanya kita bergantung dalam mencari rezeki. Itu yang menjadi realisasinya, tahqiqnya. Sehingga kita tak pernah takut kepada makhluk yang kita anggap dia di atasan kita. Dialah pemberi rezeki kita, sehingga akhirnya kita lebih tunduk kepadanya lebih daripada tunduknya kita kepada Allah. Kata bosnya, tak boleh kau solat. Yalah, daripada aku tak makan nanti anak biniku kelaparan, aku tak apalah tak solat. Ini karena jahilnya dia dengan nama Ar-Razzaq. Ya. Sebagian orang terduduk di masjid, ini kayaknya rezeki sering nih, aku harus zikir nih. Dia baca 10.000 kali Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq, ya dia baca Ar-Razzaq, ya Ar-Razzaq. Atau dia baca Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh, Ar-Razzaq Jalla Jalaluh. Bukan itu yang diinginkan. Ya. Au tadabburin limadullatiha. Mereka tak pernah fikirkan apa yang ditunjukkan nama-nama Allah ini. Subhanallah. Nama Ar-Rahman, apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada seluruh makhluknya. Subhanallah. Allah lebih rahmat kepada kita, ya, daripada diri kita merahmati diri kita sendiri. Wallahi kita menzalimi diri kita. Ya. Apapun ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinkan itu semuanya dengan rahmatnya. Tak ada yang salah dalam takdir. Maka jangan bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Jalla wa Ala. Ini ditunjukkan daripada makna tadi. Subhanallah. Maka pahami maknanya apa yang ditunjukkan. Pahami konsekuensinya. Ya. Tatkala kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka semakinlah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berupaya untuk mengerjakan segala macam apa yang dia ridai, yang dia minta kepada kita. Kemudian apa dampaknya, efeknya terhadap sikap kita? Kita berusaha menyebarkan rahmat ini. Kita pun merahmati orang-orang yang ada di sekitar kita, menyayangi mereka. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan pemurah, dan Rasulullah pernah mengatakan, "Irhamu man fil ard." Rahmatilah yang di bumi ini, yarhamukum man fis sama. Akan merahmati kalian yang di langit. Maka kita berusaha menghilangkan kezaliman terhadap sama manusia. Jangankan membunuh, menumpahkan darah, sebagaimana paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang radikal, menyakiti dengan lisan pun kita jaga. Karena rahmatnya kita kepada manusia. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita rahmat. Nampak? Ya, binatang-binatang tak kita bunuh jika memang tidak kita berhajat untuk membunuhnya, jika diharamkan membunuhnya. Subhanallah. Ini bagian daripada rahmat. Ya, nampak kita kucing mau ketabrak di jalan, kita selamatkan. Ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita ada anjing yang sakit, anjing yang cacat. Subhanallah, berbahaya, mungkin mau ketabrak, kita selamatkan, kita pinggirkan. Semua bagian daripada mengimani makna nama Allah. Apa tadi? Ar-Rahman. Ini dia yang diinginkan. Bukan sekedar menghitung-hitung belaka. Atau tahqiqan limujibatiha wa mustalzamatiha. Atau mengamalkan konsekuensi nama-nama tersebut. Atau amalin bimuqtadayatiha wa mutatallibatiha. Ya. Mewujudkan, merealisasikan apa-apa yang dituntut oleh kalimat ini, mengamalkan segala macam konsekuensi yang terkandung dalam kalimat ini. Subhanallah. Ya. Setiap nama itu dalamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nama tersebut. Walaqad nabbaha al-ulama'u rahimahumullah. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah mengingatkan, annahu laisa al-muradu bi ihsa'i asma'illahi 'adda hurufiha faqat. Bukanlah makna hadis Nabi barang siapa yang menghitungnya masuk surga hanyalah sekedar menyebut-nyebutnya, ya, menghitungnya dengan yakni bilangan sampai sempurna 99 bila fiqhin laha, tanpa dengan pemahaman terhadap nama-nama tersebut. Banyak nama-nama yang kita tak paham, ya, karena kita enggak belajar. Tiap hari kita mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala, itu sifat. Tabaraka itu apa maknanya? Allahu jalla wa ala. Tak paham kita. Kalau kita paham, Masya Allah,
Tuhan Allah Jalla yang maha mulia, wa'ala yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Nama-nama tersebut kita harus berusaha pahami maknanya. Sifat-sifatnya pun demikian, agar menjadi begitu indahnya kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila fiqhin laha aw amalin bima taqtadih. Ya, ulama mengingatkan, bukan sekedar menghitung-hitung saja tanpa memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Balla budda fi dzalika min fahmi ma'naha. Harus berupaya memahami maknanya. Ya, wal murad biha, apa maksud daripada nama tersebut? Fahman sahihan, nama yang benar, pemahaman yang benar. Saliman, selamat daripada segala macam penyimpangan terhadap nama-nama tersebut, terhadap makna dari nama-nama tersebut. Tsummal amalu bima taqtadi, setelah itu mengamalkan konsekuensi yang telah daripada nama-nama tersebut.